Baik, selamat pagi semuanya. Ya. Hari ini kita akan lanjut materi kita. Silakan kalian siapkan pensil kalian serta penggaris karena kalian akan menggarisin. Ya, kalian garisin apa-apa saja yang penting, ya. Kalian buka buku pena 6B-nya di halaman 96. Nah, di sini judulnya adalah macam-macam reklame, ya. Kita pasti sudah minggu-minggu kemarin kita sudah bahas apa itu reklame, ya. Nah, sekarang kita akan jelasin lagi. Bapak akan jelasin lagi. Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak. Jadi ingat, tujuan dari reklame adalah untuk mempromosikan atau memperkenalkan atau sebagai media informasi kepada masyarakat tentang suatu produk, ya. Itu ada di buku pada baris pertama. Silakan digaris bawahin. Reklame adalah suatu cara untuk mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk tertentu kepada orang banyak, ya. Jadi jangan lupa apa itu pengertian dari reklame, ya. Reklame dibuat untuk menarik perhatian orang agar pembaca atau membeli produk yang ditawarkan, ya. Jadi reklame itu dibuat untuk menarik perhatian orang agar membaca atau membeli produk yang ditawarkan. Nah, kemudian ada berbagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame, ya. Media tersebut antara lain media audio, kemudian ada juga media visual atau media audiovisual, ya. Silakan digaris bawahin, itu ada di baris ke-5, ya. Kalian bisa garis bawahin dari baris ke-4 itu. Ada berbagai media yang digunakan untuk melakukan kegiatan reklame. Media tersebut antara lain audio, media visual, dan media audio visual. Nah, di sini kalian boleh catat ya di bawahnya, di bawah buku kalian. Kalian catat di situ pengertiannya dari media audio, ya. Jadi kan kita harus tahu dulu media audio itu seperti apa, visual itu seperti apa, dan kemudian audio visual itu apa, ya. Jadi media audio itu adalah hanya sebatas suara atau audio, ya. Audio itu artinya suara. Jadi kalau misalnya disebut media audio, kita bisa bilang bahwa media audio itu pengertiannya adalah media suara, ya. Hanya media suara. Itu pengertian dari media audio. Kemudian ada media visual. Visual itu adalah apa yang bisa kita lihat, ya. Itu apa yang bisa dipandang oleh mata. Maka media visual itu dapat kita buat sebagai media yang dapat dilihat oleh mata, ya. Itu pengertiannya. Kemudian ada media audio visual, ya. Jadi beda nih. Media visual tadi itu adalah media yang dapat dilihat oleh mata, ya. Jadi tanpa adanya audio. Nah, atau tanpa adanya suara. Sedangkan media audio visual adalah gabungan dari media audio dan media visual, ya. Jadi dia ada suaranya atau bunyinya, kemudian ada juga visualnya. Itu pengertian dari media audio visual, ya. Jadi kalian harus bisa bedakan. Nah, misalnya media audio itu bisa berupa seperti iklan pada radio, misalnya seperti itu. Sedangkan contoh media visual itu bisa kita berupa selebaran yang dibagikan kepada masyarakat. Itu contoh dari media visual. Sedangkan media audio visual itu bisa kita saksikan
di TV. Jadi iklan-iklan yang ada di TV itu merupakan iklan yang termasuk dalam media audio visual, ya. Jadi dia ada audionya, ada juga visualnya yang dapat kita lihat. Oke. Setelah mempelajari ciri-ciri reklame pada tema sebelumnya, kali ini kita akan bahas macam-macam reklame secara visual. Ya, jadi kita nggak bahas masalah tentang contoh-contoh dari media audio atau media audio visual. Yang penting kalian sudah tahu, contohnya juga tadi sudah Bapak sebutkan, pengertiannya pun sudah Bapak sebutkan. Jadi jangan bingung lagi ya, apa itu media audio, apa itu media visual atau media audio visual. Sini kita akan bahas tentang media visual. Ya, media visual, macam-macam reklame secara visual. Yang pertama itu ada iklan. Kalian bisa lihat di buku kalian itu yang di halaman 96, contoh iklan, ya. Ada gambar contoh iklan di sampingnya. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar yang bentuknya berupa tulisan dan gambar yang mencolok. Ya. Oke, itu kalian garis bawahin. Kalian garis bawahin pengertiannya. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya iklan pada surat kabar yang bentuknya berupa tulisan dan gambar yang mencolok. Itu di garis bawahin, ya. Jadi kalian bisa lihat gambar itu yang ada LKS matematika, ya. Itu contoh iklannya. Ya. Kemudian nomor 2 itu ada spanduk. Nah, perhatikan gambarnya lagi. Spanduk, kalian pasti sudah sangat sering melihat yang spanduk seperti ini, ya. Di jalan raya juga banyak yang digantung-gantung di atas, ya. Ya, spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk biasanya dipasang di jalan raya atau digunakan di saat acara-acara tertentu, ya. Jadi perbedaannya sama yang sebelumnya, kalau spanduk itu dia menggunakan bahan kain dan biasanya bentuknya pasti lebih besar, ya, lebih besar karena tujuannya itu karena biasanya ditempel di jalan raya, ya, dipasang di atas jalan raya itu. Jadi makanya ukurannya lebih besar. Nah, ini biasanya juga ada pada misalnya penerimaan siswa baru atau mahasiswa baru. Banyak yang seperti ini. Kalian bisa lihat, ya. Itu di garis bawahin juga pengertian dari spanduk. Sampai dari spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk biasanya dipasang di jalan raya atau digunakan saat acara-acara tertentu. Itu di garis bawahin semuanya. Kemudian ada nomor 3. Nomor 3 itu adalah poster, ya. Poster. Kalian bisa lihat contoh gambar poster di sampingnya. Itu tentang poster tentang adanya duta baca, ya, duta baca. Ini nggak jelas lagi tulisannya. Ya, ini adalah poster tentang duta baca Hit Story 2018, ya. Jadi poster itu juga banyak pasti kita temuin di sekolah kita juga. Kemarin ada ditempel, ya, poster di majalah dinding. Ya, jadi kita harus tahu pengertian poster itu adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum, ya. Bentuk sekolahan biasanya itu ada di majalah dinding, ya, itu biasa ditempel, ya. Atau misalnya kalau kita pergi ke warung-warung, ya, ada poster juga, ya. Banyak sekali poster yang ditempel-tempel di warung-warung itu. Nah, itu contoh poster, ya. Itu di garis bawahin pengertiannya. Kemudian di halaman 97 nomor 4, brosur.
Brosur berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Ya, kalian bisa lihat contoh brosur di buku kalian, sampingnya itu ada ya. Nah, brosur ini biasanya misalnya seperti kalian pergi ke mall atau bahkan ke counter HP ya, ke tempat yang jualan HP. Nah, biasanya mereka itu akan membagikan brosur-brosur. Nah, itu salah satu contoh dari brosur. Ya, mereka akan membagikan kertas-kertas biasanya ya. Nah, kertas tersebutlah yang disebut sebagai brosur karena isinya adalah informasi tentang produk yang mereka jual. Nah, itu contoh brosur. Kemudian nomor 5, embalase ya, merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut membuat detail tentang produk tersebut. Informasi berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Nah, kalian bisa lihat contohnya itu. Nah, jadi itu seperti contoh yang digambar itu banyak kita contohkan. Paling sering kita temuin adalah di botol-botol obat misalnya ya. Di botol-botol obat itu ada ya. Atau misalnya botol minuman ya, minuman yang seperti New Green Tea, seperti itu ya. Banyak contohnya yang di warung-warung ya. Nah, itu banyak sekali contohnya. Jadi tulisan-tulisan yang ada di botol tersebut itu disebut sebagai embalase ya. Tapi paling sering kita pasti lihatnya di obat ya. Karena di obat, di botol obat biasanya detailnya itu lebih detail informasi-informasi yang disampaikan. Seperti komposisinya apa, terus kalorinya berapa dan lain-lain sebagainya. Ya, itu contoh dari embalase. Itu digarisbawahin semuanya pengertian embalase ya. Dari embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut membuat detail tentang produk tersebut. Informasi berfungsi sebagai daya tarik dan pemberitahuan tentang produk tersebut. Itu digaris bawahin. Kemudian nomor 6 ada baliho. Ya, baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Ya. Nah, ini paling gampang kita bisa temuin misalnya iklan yang dia itu ada tiang di tengah-tengah, kemudian iklan itu tinggi banget ke atas dipasang. Ya. Dia dipasangnya pada tiang yang gede ya. Atau misalnya ini paling sering, paling gampang ya, paling gampang kita temuin misalnya ketika adanya pemilu ya. Ketika adanya pemilu itu biasanya ada tuh contoh-contoh baliho ya, banyak banget di pinggir jalan itu dipasang-pasang pada suatu tiang ya, dan ukurannya itu pasti lebih besar daripada spanduk ya. Spanduk itu lebih besar ukurannya. Tapi penempatannya sama seperti spanduk, dia ditempatkan di tempat umum juga ya. Itu digarisbawahin pengertian dari baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangga. Jadi contohnya bisa kalian lihat di gambar kalian ya. Kemudian nomor 7, banner. Nah, banner sering ditemui di depan pertokoan. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya ya. Nah, contohnya bisa kalian lihat contohnya di situ di samping. Jadi banner itu sebenarnya cuma seperti dia terbuat dari bahan mirip spanduk ya, mirip baliho, bahannya mirip baliho, bahannya hampir sama. Itu biasanya cuma setinggi 1 meteran ya, tingginya cuma 1 meter, terus dia lebarnya paling sekitar 50 cm ya. Nah, itu banner ini sering banget kita ketemuin kalau misalnya ke depan toko, atau misalnya itu
Kadang dia itu ada di mall kalau kita mau beli bahan makanan, ya. Yang di bagian bawah tuh kayak di Carrefour, ya itu ada itu banyak ya. Kayak di Carrefour itu ada banyak. Kalau misalnya kita pergi ke suatu kampus, ya di suatu kampus juga ini sering banget sekali dipakai. Ya, kalau kita pergi ke kampus atau universitas, itu pasti sering banget kita ketemuin yang namanya banner. Ya, karena memang banner itu lebih mudah dibuat sebagai media iklan yang ditujukan supaya orang lebih enak membacanya, ya. Jadi dia nggak terlalu lebar, nggak terlalu tinggi, dan nggak terlalu kecil juga, ya. Jadi informasinya pun masih bisa banyak banget yang diberikan, ya. Tingginya itu bisa sekitar 1 meter atau ya 2 meteran. Nah, lebarnya juga tidak terlalu lebar, ya, bisa 50 sampai 80 cm, kira-kira seperti itu, ya. Itu contohnya bisa kalian lihat, ya. Kemudian kalian buka halaman 98. Nomor 8-nya adalah leaflet, ya. Leaflet, bacanya leaflet, tulisannya leaflet, ya. Berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan suatu atau sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Nah, bisa kalian lihat contohnya di halaman 98, ya, ada gambarnya juga. Itu leaflet itu biasanya lembaran yang dilipat atau dibagi menjadi 3 atau 4 bagian. Nah, yang seperti ini biasanya sering kita dapatkan ketika adanya penawaran dari suatu sekolah, ya. Penawaran dari suatu sekolah, misalnya untuk penerimaan siswa baru, ya. Itu biasanya sering banget ada yang seperti itu. Kemudian ada juga misalnya dari tempat bimbingan les, apalagi kelas 6 nih. Biasanya ada tempat bimbingan atau tempat les ketika mau UN seperti itu, ya. Itu biasanya mereka datang ke sekolah membagikan leaflet seperti ini. Atau misalnya ketika kalian yang kelas 6, ya, kalian mau lulus, pasti biasanya ada leaflet dari berbagai sekolah untuk penerima mahasiswa baru. Nah, itu contoh dari leaflet, ya. Garis bawahin pengertian leaflet: berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Itu di garis bawahin semuanya. Nah, dari ke-8 jenis contoh iklan, ya, iklan atau reklame, contoh dari 8 jenis reklame yang sudah kita bahas, itu semuanya mempunyai tujuan yang sama. Intinya adalah untuk memberikan suatu informasi atau tentang suatu produk, ya, atau suatu acara, ya, kepada masyarakat, supaya banyak masyarakat yang mengetahui tentang informasi tersebut, ataupun mengetahui tentang produk tersebut, atau bahkan mengetahui tentang adanya suatu acara, ya. Jadi tujuannya adalah media informasi kepada banyak masyarakat, ya. Jadi ke-8 jenis tersebut itu semuanya bertujuan sama, ya. Jadi jangan bingung, ya. Cuma dia berbeda bentuk saja, makanya dibagi-bagi jadi 8 contoh. Itu untuk yang melalui media visual, ya. Kemudian kalian boleh buka buku kalian di halaman 110, ya. Di sini judulnya mempresentasikan brosur, halaman 110, ya. Materinya mempresentasikan brosur. Brosur merupakan salah satu jenis reklame. Secara tampilannya, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Brosur biasanya dipublikasikan dalam bentuk lembaran yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat. Itu kalian garis bawahin satu paragraf tersebut, ya. Kemudian setelah kalian garis bawahin, kita lanjut ke halaman 125.
Di sini materinya adalah bagian-bagian poster. Ya, kita sudah pernah juga membahas sedikit tentang poster. Di sini kita akan lebih memperdalam lagi. Poster adalah suatu jenis reklame yang berbentuk lembaran berisi informasi atau promosi suatu produk. Sama aja ya sebenarnya, tujuannya sama. Itu di garis bawah ini ya, di baris kedua. Ya, poster adalah salah satu jenis reklame yang berbentuk lembaran berisi informasi atau promosi suatu produk. Poster biasanya ditempel pada dinding atau tempat yang sudah disediakan. Juga di garis bawahin yang itu. Kemudian, salah satu jenis poster adalah poster tentang kegiatan. Itu di garis bawahin. Poster jenis tersebut berisi pemberitahuan tentang kegiatan yang akan diadakan. Ya, gitu di garis bawahin juga ya. Di garis bawahin. Jadi sudah jelas. Poster tentang kegiatan sudah jelas, dia isinya tentang pemberitahuan atau informasi akan adanya suatu kegiatan ya. Itu sudah pasti. Selanjutnya, misalnya poster lomba membaca puisi, pertunjukan musik, atau pameran seni rupa. Itu di garis bawahin. Paling sering kita temuin saat ini adalah misalnya itu adalah poster tentang adanya pertunjukan seni atau pameran seni rupa. Ya, kalau zaman-zaman dulu masih sering kayak lomba puisi dan lain sebagainya, itu masih sering. Bahkan mungkin sekarang masih ada juga, cuma mungkin udah sedikit jarang. Lebih banyak ke arah pertunjukan musik atau pameran seni rupa. Ya. Itu di garis bawah ini ya. Contoh poster, misalnya poster lomba membaca puisi, pertunjukan musik, atau pameran seni rupa. Kemudian poster juga memiliki bagian-bagian di dalamnya. Ya, bagian-bagian tersebut itu adalah yang pertama, terdapat judul poster pada bagian atas poster. Garis bawahin yang ada di kotak di sebelah kanan. Kemudian yang kedua, di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran. Ya, jadi selain terdapat judul, di dalam poster juga harus ada nama penyelenggara acara tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, informasi tentang atau informasi singkat tentang isi pameran. Jadi apa saja misalnya yang akan informasi apa yang kira-kira akan ada di poster tersebut, misalnya dari kegiatan rangkaian acara atau tema acaranya ya. Itu harus ada ya. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat diselenggarakannya acara tersebut. Nah, itu harus ada juga, misalnya waktunya kapan, alamatnya di mana, jalannya di mana, terus gedungnya yang mana, terus jamnya dimulai dari jam berapa sampai jam berapa ya. Itu harus dijelaskan. Kemudian kontak yang dapat dihubungi ya. Ini sebenarnya satu paket dengan informasi tentang nama penyelenggara. Biasanya nama penyelenggara di bawahnya langsung ada kontak yang dapat dihubungi, nomor kontaknya ya. Nah, itu bisa kalian lihat contohnya. Itu tentang pameran wirausaha kreatif di bukunya ya. Itu tentang poster pameran wirausaha kreatif. Nah, jadi di poster tersebut jangan berisi ramai banget ya. Jangan terlalu detail seperti misalnya media-media yang lain seperti brosur terus atau baliho seperti itu. Di poster ini hanya bagian-bagian yang kecil saja. Jadi informasi singkat saja yang diberikan di poster, karena biasanya poster itu harus ada gambar yang menarik ya. Karena posisi gambar ini akan memakan tempat, maka informasi yang terdapat dalam poster itu pun harus disingkat ya. Singkat tapi jelas. Misalnya rangkaian acaranya, terus apa saja yang akan dilombakan, misalnya seperti itu ya. Itu contoh dari poster ya. Dan itu tadi adalah bagian-bagian yang harus terdapat di dalam poster. Itu kalau garis bawahin ya. Dari dua baris terakhir dari paragraf kedua.
Poster juga memiliki bagian-bagian di dalamnya. Nah, untuk lebih selengkapnya perhatikan contoh poster berikut. Nah, itu di yang bagian kotaknya itu digarisbawahin semuanya. Terdapat judul poster pada bagian atas poster. Di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran, informasi singkat tentang isi pameran, waktu dan tempat diselenggarakannya acara pameran, kontak yang dapat dihubungin, ya. Jadi garisbawahin semuanya. Kemudian kita lanjut di paragraf ketiga. Ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster kegiatan, yaitu sebagai berikut. Itu digarisbawahin semuanya. Yang pertama, waktu dan tanggal acara berlangsung harus jelas tertulis di dalam poster agar pembaca tidak bingung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu digarisbawahin. Yang pertama digarisbawahin ya. Yang kedua, kontak yang dapat dihubungi juga harus jelas tertulis agar pembaca bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kegiatan tersebut. Ya, itu digarisbawahin. Nah, itu sedikit lebih jelasnya tentang poster ya, atau bagian-bagian dari poster. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan japri Bapak. Ingat yang tadi Bapak suruh garis bawahin itu digarisbawahin semua supaya kalian tidak lupa. Ya, kalian tahu itu adalah suatu hal yang penting, jadi kalian nanti kalau ada soal-soal ataupun ujian kalian harus tahu ya, itu bagian yang harus kalian tahu dan supaya kalian bisa jawab juga nanti soal-soalnya ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan silakan japri Bapak ya, japri Bapak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang ada kata-kata yang salah misalnya tadi omongan Bapak ya, maklumin ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Ingat, jika ada yang ingin bertanya silakan japri Bapak. Japri Bapak. Ya, sampai ketemu minggu depan.